Assalamualaikum Ustaz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pagi hari ini. Bagaimana di Seattle suasana di sana Ustaz Muhammad Joban? Dingin sekali sekarang. Dingin sekali ya sekarang ya, luar biasa. Dan Sempat. dakwah proses orang-orang yang berganti agama, saya dengar banyak bertambah di sana. Yang jadi masalah dakwah terhadap mereka ini bagaimana Ustadz? Apakah masih mengandalkan ekspatriat ataukah sudah banyak bule-bule ini menjadi pendakwah di sana? Apa yang terjadi dan kesan apa yang paling berkesan dari Ustadz Muhammad Joban di hari-hari ini? Silakan Ustadz. Ya, alhamdulillah keadaan ini sebenarnya menguntungkan untuk dakwah. Karena orang Amerika ini tidak terbiasa menghadapi cobaan ya. Jadi istilah tawakal, istilah yakin itu nggak ada pada mereka. Sehingga mereka ya jalan keluarnya ya melalui drug, minuman keras dan sebagainya. Ya, jadi orang-orang yang datang ke masjid, yang telepon, yang mengikuti di website Islam website itu tambah meningkat ya. Alhamdulillah. Kemudian juga banyak orang-orang yang orang Amerika, baik itu orang Amerika ya, bule ataupun hitam, juga mereka aktif berdakwah ya. Dan sebetulnya dakwah yang dilakukan oleh mereka itu lebih berhasil ya. Karena mereka mengenal sekali culture mereka. Kemudian juga mereka kalau ngomong relevan lah. Mereka mengerti, karena makanya kenapa Allah SWT mengirim setiap nabi itu dari kaumnya sendiri. Karena itu lebih ngena. Ya, mereka mengerti tentang budayanya, cara berpikirnya dan sebagainya. Dan alhamdulillah ya. Jadi dai-dai muda ya. Baik yang mereka belajar, kemudian kita kirim ke Madinah, ke Azhar dan sebagainya, dan sekarang alhamdulillah Bali berdakwah pulang dan mereka aktif berdakwah. Masya Allah. Ya, memang di tengah masyarakat yang menganggap bahwa uang bisa menjadikan kebahagiaan, untuk mengingatkan tentang fungsi diri ke depan ini tidak gampang pula, begitu kan? Agnostik itu masih banyak gitu, Ustadz Joban. Adakah di antara malah bertambah ya. Agnostik. Orang-orang yang ateis itu bertambah karena mereka melihat, apalagi banyak skandal sekarang ini di gereja-gereja Katolik ya, terutama Katolik, tentang pastor-pastor yang melakukan pencabulan dan sebagainya. Namun saya ingin sampaikan ada istilah ya yang kadang-kadang kita sering ngomong tapi nggak ngerti artinya, yaitu istilah hidayat dan taufik. Nah, ini penting saat hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik. Gitu. Jadi setiap orang oleh Allah dikasih hidayah, gitu kan. Jadi nggak benar. Saya kan belum mendapat hidayah, tapi mungkin belum dapat taufik. Ya. Kalau anak sekarang dengar adzan, hayya 'alas shalah, itu hidayah namanya, panggilan untuk salat. Tapi nggak semua mendapat taufik ya, terus ke masjid misalnya. Ada orang ngirim di WhatsApp, malam ini ada pengajian melalui Zoom misalnya. Itu hidayah namanya. Tapi tidak semua itu orang mendapatkan taufik. Ya. Dalam Quran Allah menyebutkan, Nabi Hud mengatakan, wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi taufik itu adalah semacam kata bahasa Arab namanya wafaqo. Ana muafik, artinya ana setuju. Allah approval. Ya, jadi taufik itu adalah suatu acceptance dan blessing dari Allah. Allah menerimanya, Allah ridho, Allah memberikan berkah dan membuat orang itu berhasil apa yang diinginkan. Ya, namun taufik ini tidak datang dengan semena-mena ya, artinya Allah tidak memberikan taufik begitu saja. Ya, orang banyak kadang-kadang sudah niat, sudah mempunyai perencanaan, semua yang dia diperlukan ada uang, ada tenaga, ada,
tapi yang kurang taufik. Ya. Dan semua orang memerlukan taufik. Pengantin memerlukan taufik. Pelajar memerlukan taufik. Pedagang, apa saja memerlukan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ada beberapa tips bagaimana untuk mendapatkan taufik itu. Yang pertama adalah takwa. Karena dalam hidup ini pasti kita akan menghadapi macam-macam masalah, ya, yang kita ingin cari jalan keluarnya. Ya, Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan kasih jalan keluar. Baik. Dalam kehidupan ini kadang-kadang kita menghadapi satu kesulitan. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa, Allah akan memudahkan urusannya. Yang ngomong siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya jamin sudah. Kalau Allah janji pasti terjadi. Ya. Namun kalimat takwa dalam Quran selalu disertakan dengan amal soleh. Jadi tandanya orang takwa itu orang yang banyak beramal soleh. Hudal lil muttaqin. Quran ini adalah petunjuk bagi orang muttaqin. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman pada ghaib. Apa yang kedua? Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Jadi orang takwa itu orang rajin salat. Ayat uiddat lil muttaqin dalam surat Al-Imran. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, apa sifatnya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang suka menafkahkan hartanya, baik dalam keadaan punya atau tidak punya. Amal. Jadi orang-orang tanda orang bertakwa itu adalah orang yang banyak amalannya. Jadi nggak mungkin. Jadi takwa itu bukan kenapa pakai baju takwa, bukan pakai kopiah, pakai jenggot, itu berarti orang takwa. Tidak, lihat dari amalannya. Ya, kenapa perlu ada taufik dan rasa takwa? Karena kadang-kadang orang mungkin seorang orang kaya, ya, tapi dia nggak bahagia. Itu berarti nggak dapat taufik. Seorang dokter, dia berhasil dalam kedokterannya, tapi hidupnya menderita. Ya, itu berarti dia bukan orang yang mendapatkan taufik. Oleh karena itu maka secara umum taufik itu, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Dulu di Hollywood ada orang Cina masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia belajar Islam, kemudian tahu bahwa dia punya restoran, Chinese restaurant. Dikasih tahu bahwa karena kamu Muslim, kamu nggak boleh jual minuman keras, tidak boleh jual babi. Akhirnya bilang sama istrinya belum masuk Islam. Ya, besok pokoknya kita nggak akan jual makanan itu. Marah istrinya. Kamu jadi Muslim jadi gila, lihat. Siapa yang mau kesini katanya. Akhirnya betul di stop. Disebut juga sekarang soalnya halal. Memang betul selama 6 bulan itu agak berkurang, tapi setelah itu maju lagi dia, malah lebih laku. Malah banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di Hollywood datang ke restoran dia. Karena halal. Ya, saya tanya kenapa? Dia bilang saya pernah nanya sama orang Yahudi. Ya, dia lebih percaya kepada restoran yang ada tulisan halal daripada restoran Yahudi sendiri. Orang Yahudi itu orang betul, babi haram, minuman haram, tapi jualan boleh. Jualan. Kalau Muslim pasti, ya, kalau diharamkan minumnya juga diharamkan menjual. Itu. Ya. Jadi itu satu tip pertama, sarana pertama untuk dapatkan taufik dan taufik. Yang kedua adalah istiqomah. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Dan mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Itu gampang. So mengatakan Tuhan kami Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian dia beristiqomah. Nah, orang yang istiqomah itu hidupnya tenang. Tidak akan gelisah dia. Kenapa? Allah berjanji. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau kita istiqomah, tidak akan rasa takut atau sedih.
Istiqomah artinya konsisten, tahan uji. Nah, saya orang kadang-kadang ya dia rajin salat seminggu, minggunya lagi malas. Di masjid kayak malaikat, di luar kayak setan. Masya Allah. Ya, atau anak-anak muda kadang-kadang, anak-anak student sebelum ujian, wah bukan main, salatnya rajin, salat tahajud, habis ujian tinggalkan semua. Itu kan. Ya. Ada seorang dulu dia mau dioperasi, kemudian kata dokter 50-50, mungkin berhasil mungkin tidak, artinya mungkin mati dia. Akhirnya dia minta, zaman dulu ya ada kaset bisa direkam, jadi sama anaknya kasihkan kasetnya, saya merekam sesuatu. Udah dia rekam, habis saya rekam, kasihkan sama anaknya, ini kalau saya mati tolong didengarkan. Itu ada pesan-pesan bahwa banyak hak-hak orang yang ada pada dia, utang dia dan sebagainya, gitu kan. Tapi jangan kamu buka, dengarkan sebelum saya mati, gitu. Tapi alhamdulillah, rupanya berhasil ya, surgery-nya itu. Nah, kemudian dia sama anaknya, mana kaset itu kan? Ini ya, kemudian nggak dengerin, langsung dipecahkan gitu. Jadi dia istiqomah ketika sakit. Ketika mau mati, sehat udah lupa lagi. Ya. Jadi itu perlu. Jadi pertama adalah untuk dapat taufik atas masalah, kita mesti punya takwa, selalu meningkatkan takwa. Ya. Kedua istiqomah. Ketiga kita harus selalu memperbaiki niat. Ya. Jadi setiap kita beramal, kita tanya niatnya apa ini? Apa ini untuk mencari doa Allah, atau untuk mendapatkan pujian daripada orang? Karena kalau kita niatnya untuk mendapatkan keridhaan Allah, ya amal kita gampang. Kita akan perhatikan orang yang muji, orang yang mengkritik, sama saja semuanya. Karena berbasis kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Masya Allah. Yang keempat, ya kita harus selalu dalam keadaan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lidah kita ini mesti basah dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi karena alhamdulillah kita ini diajarkan setiap perbuatan ada doanya. Kita keluar rumah misalnya, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Kita naik mobil, Subhanalladzi sakhkhara hadza. Mau makan, setelah makan, mau tidur, right? Ketika ada turun hujan, semuanya ada doa-doanya. Right? Dulu ada seorang anak muda di kota Madinah. Dia sudah lulus, sudah 3 bulan cari kerjaan, nggak dapat. Ketemu Syekh, kamu punya koneksi nggak? Karena Syekh di sana kadang-kadang punya kenalan dengan seorang amir gitu. Oh iya. Di sana tuh kan untuk dapat kerjaan itu kalau punya connection mudah. Ya. Kata Syekh punya katanya, gembira anak muda itu. Siapa? Allah. Insyaallah. Syekh, karena juga tahu itu makanya. Kata Syekh, subhanallah. Subhanallah. Ya Allah, kamu bukannya gembira disebut saya punya koneksi sama Allah, malah kamu marah sama saya. Jadi kamu lebih bangga kalau saya punya hubungan dengan Amir gitu. Ya, kata Syekh, ente coba mengadakan hubungan dengan Allah SWT dengan baik. Besok kamu mencari kerja, coba salat duha. Salat duha, minta sama Allah. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu. Allah, kalau rizkiku di langit turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau di bumi keluarkanlah. Wa in kana mu'assiran fayassirhu. Kalau itu sulit, mudahkanlah. Alhamdulillah diikuti oleh anak muda itu. Ya, biasanya dia langsung aja keluar dia. Nah, ini salat duha dulu. Doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak keluar, itu tiap hari dia karena menuju ke kota Madinah, di kota itu ke kanan kiri, nggak pernah ke kanan dia. Di kanan paling nggak banyak tempat cari kerjaan. Hari ini ke kanan dia. Ke kanan di situ ada Wazaratul Awqaf, Kementerian Wakaf. Coba dia naik dia ketika 10. Kemudian dia ketemu dengan direkturnya, dikasihkan resumonya. Loh,
kamu kemana katanya? Saya ini lagi nyari orang ini katanya. Masya Allah. Yang punya ritme ini, subhanallah. Ya, doa itu menggerakkan. Ya, dulu ada orang Aljazair dia, rupanya dia mau naik haji, umurnya sudah agak tua, 70 tahun. Seorang ibu sudah nunggu sejak 19 tahun untuk bisa naik haji. Tapi rupanya kena trafik, jadi terlambat dia. Sampai di airport sudah ditutup gate-nya. Allah, sedih dia. Dia itu sama anaknya perempuan. Kata anaknya, Bu, insya Allah kita cari mungkin besok atau besok lusa. Kan ya, musim haji itu dapat pesawat berikutnya itu. Terus kata ibunya, biasa masalah asar dulu, mau doa dulu katanya. Duduk dia di ujung, masih di airport situ, salat asar, dia doa panjang, lama doanya. Tiba-tiba pintu gate di pesawatnya terbuka lagi. Para penumpang keluar semua. Gitu kan. Dia masih doa dia. Anaknya kaget, bu, itu teman-teman ibu pada keluar lagi, nggak tahu kenapa ya. Rupanya pilotnya itu merasa ada kerusakan di engine-nya, di mesinnya. Jadi kembali lagi. Ya kembali, semua penumpang dikeluarkan. Setelah diperiksa, ternyata nggak ada apa-apa. Setelah tahu pilot itu, kisah si ibu itu, nangis dia, ya Allah, rupanya Allah memanggil saya untuk kembali. Allah mengabulkan doa si ibu itu. Si ibu itu kan doa, ya Allah, saya sudah tunggu sekian tahun, ya Allah, saya sudah tua, ya Allah, saya ingin ke rumahmu, ya Allah. Allah mudahkanlah untuk saya, ya Allah. Saya nggak tahu depan masih hidup atau enggak. Ya. Jadi selalu kita dalam keadaan berzikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kelima at-tawadu. Untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita mesti tawadu. Jangan sombong. Right? Karena orang sombong itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Tawadu artinya bahwa semua yang kita miliki, kelebihan yang kita punya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu maka Nabi Muhammad SAW itu dicintai sama Allah Subhanahu wa taala karena tawadunya. Ya. Ketika Allah berkata kepada Musa, ya Musa, kamu tahu kenapa aku jadikan kamu sebagai kalimullah, seorang manusia yang hanya bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihissalam. Dan kata Musa, engkau maha tahu ya Allah. Ya, kata Allah SWT, karena hatimu selalu tawadu, kamu tidak pernah sombong. Ya. Kemudian yang dua lagi insya Allah, yang keenam adalah kita untuk berusaha dalam hidup ini untuk memberikan manfaat semampu kita kepada orang lain. Karena ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, ya, siapakah orang yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Nabi? Anfa'um minnas. Orang yang banyak manfaatnya kepada orang lain. Allah. Itu kalau karena dengan kita memberikan manfaat kepada orang lain, itu taufik rahmat Allah akan turun kepada kita. Dulu ada seorang dokter di Mesir, dia mengumpulkan uangnya. Mesir kan income-nya tidak banyak, meskipun dia dokter, mengumpulkan uang selama 15 tahun untuk bisa naik haji. Alhamdulillah sudah terkumpul uang itu. Gitu kan, pas mau dia menyetorkan uang itu ke bank, ada seorang ibu datang. Dokter, mabruk katanya, saya dengar kamu mau naik haji tahun ini. Ya doakan mudah-mudahan. Ya, tapi mungkin dokter kalau pulang nanti saya akan nggak bisa bawa anak lagi anak saya ke sini katanya. Loh kenapa? Karena suami saya kena PHK. Jadi si ibu ini punya anak yang perlu dirawat selama 2 tahun. Ini sudah setahun. Dokter kenapa nggak suka dengan rumah sakit? Enggak, Masya Allah kamu dokter yang baik sebagainya. Tapi ya kita nggak bisa bayar. Akhirnya dokter bilang tunggu. Dia naik ke atas, ketemu dengan direkturnya. Pak, ini orang kesian, ini anaknya mau sembuh. Kenapa kita nggak rumah sakit yang bayarin saja? Marah dia, ini bisnisnya. Ini rumah sakit bisnis, bukan untuk bantu orang. Kata direkturnya itu. Nah sudah, sekarang si dokter ini mikir antara naik haji atau bantu si ibu ini.
Akhirnya dia nggak jadi ke dokter bank, tapi dia ke kasirnya rumah sakit itu. Nih, uang ini kamu bahkan bilangin sama ibu itu rumah sakit yang bayar. Ya, terus lari, bu, nggak usah bu, bawa anak ibu bawa terus. Kan, jangan diambil dari rumah sakit. Ya, rumah sakit jangan tanggung, insya Allah. Sudah pulang ke rumah dia ngelamun, ya Allah, 13 tahun uang naik haji, sekarang kan bisa naik haji. 2 hari kemudian dia telepon sama direkturnya. Dokter, katanya, kamu mau naik haji? Mau. Katanya yang punya rumah sakit itu mau naik haji tahun ini, tapi dokter pribadinya nggak bisa ikut karena istrinya mau melahirkan. Ya, dia cari gantinya. Saya tunjuk kamu ya? Mau. Masya Allah. Akhirnya subhanallah, sekarang dia naik haji, naik VIP lagi dengan yang punya rumah sakit. Ya, waktu haji diceritakan kisah dia itu. Akhirnya alhamdulillah, ya, yang punya rumah sakit itu membebaskan orang-orang yang tidak mampu seperti ibu itu. Subhanallah, dibayar kontan ya. Kalau kita memberikan manfaat kepada orang lain. Dan terakhir, supaya kita ingin dapatkan taufik dari Allah, adalah birrul walidain, bakti kepada orang tua. Ya, ini senjata yang ampuh atau kunci yang ampuh untuk mereka mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masih punya orang tua, gunakan kesempatan ini. Ya, kadang-kadang kita pergi ke Habib, ke Ustadz, ke nggak apa-apa itu, tapi kita lupa untuk minta doa daripada ibu kita. Ya, karena Allah menyatukan antara ibadah dan bakti. Faqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ayat setelah kita disuruh menyembah Allah, berbaktilah orang tua. Ayat washkuruli wali walidai, bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tua. Pernah ada seorang pemuda dengan bangganya dia datang sama Nabi, langsung membeat, ya Rasulullah, saya ingin berjihad dengan kamu. Itu kan ditanya sama Nabi, kamu masih ada orang tua enggak? Dan masih. Kamu mau berjihad yang jihad yang sebenarnya? Ya iya, kembali ke orang tuamu. Allah mau jihad. Ya, subhanallah. Ya. Dan banyak sekali kisah-kisah ya orang-orang yang bakti orang tua itu baik muslim dan muslim ya. Itu sukses. Muslim dan non muslim. Dan kalau sudah meninggal, kita doakan tiap hari. Sudah meninggal, doakan tahiyat kita sebelum salam bacakan Rabbik firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang yang tidak bakti kepada orang tua atau apalagi menyakiti orang tua tidak akan mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita semua insyaallah mendapatkan taufik dalam segala urusan kita. Ingat ya, taufik kita sukses di dunia dan di akhirat. Itu maksudnya. Dunia. Kalau dapat taufik berarti apa? Karena orang kadang-kadang sukses tapi dunia saja. Tapi taufik artinya berhasil di dunia dan di akhirat. Jadi kunci apa? Takwa, kemudian istiqomah, doa, birrul walidain dan sebagainya. Masyaallah. Insyaallah, syukran kasir Ustadz Muhammad Joban dari Setel. Semoga selalu sehat dan selalu bermanfaat seperti tadi disampaikan poin 6 tadi. Amin. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban, wakaf waktunya di Radio Wakaf ini. Assalamualaikum Ustadz Joban begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.